Martin, pengacara keluarga Brigadir J, temukan fakta lain dari uang 200 juta yang diklaim milik Ferdy Sambo. Kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUH pidana junto 365 KUH pidana junto tindak pidana pencucian uang pasal 3, 4 dan 5. Adapun terlapornya seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Alhamdulillah tadi kita sudah kedatangan kunjungan dari Bang Kamarudin selaku kuasa hukum dan juga dari keluarga Bapak Samuel, Ibu dan Kak Yuni, keluarga dari almarhum Joshua. Tadi kita sudah berbincang bersama menerima kedatangan beliau, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Kamarudin sebagai kuasa hukum dan juga Bapak Ibu, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Saya rasa akhirnya clear sih, jadi sudah bisa apa yang diharapkan dari abang dan keluarga tadi sudah kita bantu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rizal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada Nenek Putri Chandrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya, 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi pin emas pemberian pimpinannya, pin emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada itikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada Ito saya Rosti maupun bere saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana pencucian uang karena menggunakan transfer media bank. Oleh karena itu, sebagai kita negara hukum yang tentunya harus patuh hukum, karena ada fakta-fakta hukum baik temuan kami maupun temuan penyidik maupun fakta persidangan di mana barang-barang almarhum masih dikuasai oleh para pelaku, maka kami laporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan junto tindak pidana pencucian uang. Itulah kira-kira laporan kami sore hari ini. Kan anak aku, jadi kami ahli warisnya. Yang seharusnya milik anak itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya, karena anak itu setelah meninggalkan orang tuanya dibunuh secara sadis dan keji. Jadi yang berhak mendapatkan itu adalah saya sebagai ibunda almarhum dan semua saudara dan bapak ayahnya. Sebagai ahli waris yang sah. Salah satu pengacara keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta yang berbeda dari keterangan Ferdy Sambo atas uang di dalam rekening kliennya tersebut. Martin menegaskan setelah melakukan pengecekan di bank, pihaknya memastikan tidak ada bukti bahwa sumber dana di rekening Brigadir J berasal dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati atau Ricky Rizal Wibowo. Setelah kami cek kemarin, tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa uang tersebut sumbernya dari rekening baik Putri Chandrawati, Ferdy Sambo maupun Ricky Rizal, tegasnya di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Jumat 17 Februari. Yang ada uang tersebut justru beralih kepada Ricky Rizal, imbuhnya. Oleh karena itu, keluarga Brigadir J ingin memproses kasus dugaan pencurian atas harta benda milik almarhum yang hingga saat ini belum ditemukan.
Demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan penting bagi kami untuk memproses ini secara terpisah daripada perkara pembunuhan berencana, kata Martin. Kerugiannya bukan cuma uang, tapi ada handphone, ada barang-barang lain, 2 buku tabungan dan lain-lain, ujarnya. Laporan dugaan pencurian terhadap Ferdy Sambo CS itu, kata Martin, masih berhubungan dengan persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. 3 terpidana yakni Ricky Rizal, Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati mengungkapkan fakta persidangan terkait pemindahan uang sebanyak 200 juta dari rekening Brigadir J. Ricky Rizal mengaku bahwa dia mengirimkan uang dari rekening Yosua sebanyak 2 kali, masing-masing 100 juta dan menggunakan HP yang sampai saat ini belum ketemu dan ada laptop juga, ujarnya. Ia mengatakan mustahil apabila Ricky bisa membuka password HP dan password mobile banking Brigadir J. Menurut Ricky, dan di situ ada login HP password dan login mobile banking yang menurut kami itu mustahil, terangnya. Selain itu, Martin menyebut Ricky, Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati belum jujur terkait pemindahan dana dari rekening Brigadir J maupun hilangnya sejumlah properti lain. Oleh karena itu, pihaknya melaporkan hal itu demi kepastian hukum. Untuk kepastian hukum, karena Ricky Rizal mengatakan itu disuruh Putri Cendrawati, tapi Putri Cendrawati tidak mengakui, dan menurut Ferdy Sambo itu uangnya, jelasnya. Ricky Rizal masih belum jujur, banyak ketidakjujurannya pasca dia mengambil HP Yosua, memindahkan uang Yosua, dan pasca dia membuat grup yang isinya para ajudan. Itu kan banyak yang dihapus cat-cat percakapannya, tegas Martin Simajuntak. Oleh sebab itu, pihak keluarga Brigadir J melaporkan Ferdy Sambo CS atas dugaan tindak pidana pencurian usai mengikuti sidang vonis Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae pada Rabu 15 Februari.